Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Saiful Zaman di channel baru saya, Opini Saiful Zaman. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat yang tak boleh lagi tersekat, terganjal oleh apapun, karena kedaulatan rakyat adalah ruhnya demokrasi. Sahabat semua, saya mau bercerita di video pertama ini di channel baru saya tentang bagaimana Saiful Zaman channel kemarin tumbang, dihapus. Tentu dalam pandangan YouTube ada sebuah kesalahan, tapi faktanya sih saya yakin tidak sama sekali. Apa yang saya tayangkan di channel ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ditayangkan oleh Refli Harun, Hersubeno, Rocky Gerung, Babe Aldo, siapa lagi? Sama semuanya. Jadi kronologisnya akan coba saya ceritakan. Di tanggal 21 Mei kemarin, tepat 26 tahun usia reformasi. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa video eksklusif untuk ditayangkan di hari itu. Tapi apa mau dikata, di pagi harinya ternyata channel sudah tak bisa lagi diakses. Saya cek email, ternyata YouTube menginformasikan bahwa mereka telah menghapus channel ini dari YouTube. Saya pun langsung berkoordinasi dengan kawan-kawan para praktisi YouTuber, dan mereka bilang ini kemungkinan besarnya dampak dari report massal. Pertanyaannya, siapa atau pihak mana yang bisa menggerakkan untuk melakukan report massal? Tentu dengan mudah bisa kita tebak, bukan? Pertanyaan lanjutan, sebegitunyakah ketakutan mereka atas video-video yang kami produksi? Saya jadi ingat, 2 kali pernah ditawari balik badan dukung capres lain dengan iming-iming uang yang sangat besar. Pertama, saat jelang penetapan capres-cawapres. Kedua, beberapa saat setelah pengumuman KPU. Yang kedua ini yang lucu. Mereka sudah diumumkan KPU tapi memang belum diputuskan MK. Masih tak yakin juga akan menang. Alhamdulillah, kedua tawaran itu saya tolak dengan tegas. Saksinya juga banyak. Kembali ke soal channel YouTube. Akhirnya saya mengajukan banding. Semoga YouTube bisa melihat ini sebagai channel yang tidak melanggar pedoman komunitas. Karena niat kami adalah untuk memberikan pencerahan bagaimana menyikapi rezim zalim dan berpihak pada kebenaran. Ya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan channel lama saya bisa kembali, saya bisa menyapa para pejuang perubahan di video-video itu. Tapi minimal ada channel kedua. Channel ini, Opini Saiful Zaman. Penutupan channel yang tiba-tiba tentu ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran tentang kebebasan berekspresi dan keberpihakan platform digital dalam konteks politik. Dalam situasi ini penting untuk dievaluasi beberapa hal yang kritis. Penghapusan channel dan kebijakan YouTube. Ini saya tidak mendapatkan peringatan dulu. Dulu pernah ada, tapi sekarang tidak ada. Tiba-tiba saja. Tentu proses penegakan aturan oleh komunitas YouTube kami hargai. Sebagai platform besar, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakannya secara adil dan tidak digunakan alat untuk membungkam suara-suara kritis. Tapi jika penghapusan ini benar disebabkan oleh report massal, YouTube perlu mengklarifikasi bagaimana mereka menangani dan memverifikasi laporan semacam ini untuk menghindari penyalahgunaan sistem. Dugaan report massal, tentu kita bertanya juga dengan siapa di belakangnya. Dugaan bahwa penghapusan channel ini adalah hasil report massal mengarah pada pertanyaan yang lebih dalam mengenai siapa yang terlibat. Apa motivasinya untuk membumi hanguskan channel saya? Siapa yang terancam oleh konten-konten kritis ini? Dan bagaimana mereka mampu mengorganisir tindakan semacam itu?
Dugaan kuat ada aktor di dalamnya yang menggerakkan. Ini mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan dalam ruang digital. Ketakutan yang mungkin dirasakan oleh pihak-pihak tertentu terhadap konten video kritis ini mencerminkan kondisi demokrasi kita yang rapuh. Dalam sebuah demokrasi yang sehat, kritik dan debat adalah elemen vital. Jika memang ada orang, aktor, pihak, atau siapapun yang mencoba membungkam kritik dengan cara-cara seperti ini jelas sekali menunjukkan adanya upaya untuk mengontrol narasi publik dan menghambat kebebasan berpendapat. Tambahannya, yang tadi saya cerita, adanya tawaran uang untuk mendukung pihak-pihak tertentu menunjukkan betapa seriusnya harus ada upaya untuk mempengaruhi dan mungkin membeli dukungan dalam kontestasi politik. Ini menyoroti pentingnya integritas pribadi dalam menghadapi tekanan dan godaan politik. Dan proses pengajuan banding kami ke YouTube merupakan langkah yang insya Allah ini akan kita tempuh, dan kita punya harapan besar YouTube akan menilai kasus ini dengan objektif. Namun, ini juga menggarisbawahi kebutuhan akan mekanisme yang adil dan transparan bagi pengguna platform digital untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan yang kita anggap tidak adil. Secara keseluruhan, saya kira kasus ini menyoroti beberapa isu kritis dalam ekosistem media digital saat ini. Transparansi dan keadilan dalam penerapan kebijakan platform, potensi penyalahgunaan mekanisme pelaporan, serta tekanan politik yang dapat mengancam kebebasan berpendapat. Bagi saya, bagi kami, situasi ini adalah ujian kesetiaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dan tentu bagi masyarakat luas, ini adalah pengingat akan pentingnya mempertahankan ruang digital yang bebas dan terbuka untuk semua suara. Dan syukur, alhamdulillah, saya begitu terharu, merasa bangga, merasa bahagia ketika banyak sekali yang menjapri saya, baik kawan-kawan dekat maupun orang-orang yang kita hanya kenal ketika di acara-acara tertentu saja. Mereka menjapri saya, mempertanyakan, menyesalkan, mendukung. Ya, ini sebuah bentuk bahwa saya di titik ini sama sekali tidak merasa sendiri. Kita berjamaah, ya, tentu dengan cara kita masing-masing, dengan perbedaan pola mengemukakan pendapat, tapi yang pasti kebebasan berekspresi harus tetap dijaga. Harus kita perjuangkan ruang-ruang untuk menyampaikan ekspresi. Jika tidak, maka pemerintahan ini otomatis akan berubah menjadi pemerintahan yang otoriter, yang membungkam oposisi. Bukan hanya oposisi di gedung parlemen, tapi oposisi di parlemen jalanan. Mudah-mudahan ini sebuah ikhtiar kita. Kita akan terus berjuang, panjang umur perjuangan, dan tentu ini membutuhkan sinergitas kita bersama. Mari kita buka terus ruang-ruang kita berdiskusi. Insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan di hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.